Bismillahirrahmanirrahim. Faqad tabayyana lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad tabayyana lakum. Sungguh jelas bagi kamu semuanya, kita lah. Apa annal wara'a? Sifat wirai. Wirai itu wonten wirai sing wajib. Wirai itu jaga diri. Menjaga diri dari persoalan yang haram, menjaga diri dari persoalan yang makruh, menjaga diri dari persoalan yang mubah nih sakit. Jadi contohnya apa? Kok bisa ya menjaga diri yang mubah itu kita yang pakai, yang kita gunakan, yang kita lakukan hanya yang bermanfaat kepada kita. Kata mengenai Kanjeng Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk indikator kebaikan keislaman seseorang kalau dia itu bisa mampu meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dirinya. Sesuatu yang kita tidak butuhkan itu tidak kita pakai, luar biasa. Di annal wara'a itu milakuddin. Milakuddin itu pondasi agama, tiang agama. Ya. Wasabilu ahlil khazmi wal yakin, dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang punya kekuatan dan keyakinan. Ini kekuatan dalam etika. Minal mu'minina, dari orang-orang yang mukmin. Ini jalannya orang yang punya keyakinan yang kokoh, ini kemauan yang kokoh, keyakinan yang luar biasa dari orang mukmin. Ini biasanya dia melakukan wirai ini. Waqad kana lis-salafis saleh. Ini dicontohkan ini. Sungguh ada pada ulama lama, ulama salafus saleh, ulama yang kuno. Ini rahimahullah nih. Al-inayah at-tamah, al-inayatut tamatu. Beliau itu punya perhatian yang optimal. Al-inayah, penjagaan diri ya. Yang at-tamah, yang top. Al-balighah, yang optimal. Di penjagaan usaha yang sempurna, yang optimal, bil wara, dengan persoalan wirai. Jadi mereka itu punya usaha yang sekuat tenaga untuk melakukan wirai. Jangan sampai tidak. Ini. Walahum fihi nadharut an-nadhar at-taqiq. Ini. Dan mereka punya pandangan yang jeli dalam persoalan wirai itu. Jadi punya pandangan yang ini baik atau tidak, ini ada unsur haram atau tidak, itu amat sangat jeli orang-orang dahulu itu. Di mangan itu hati-hati nemen. Buatan kados ya, orang-orang sekarang kan kadang-kadang tidak begitu. Yes, yo mangan haram ya dimakan, halal ya dimakan. Kalau dulu itu ulama-ulama salaf dulu itu jeli. Ada an-nadhar ad-daqiq, ada pandangan yang jeli, pandangan yang teliti dalam memilih makanan. Wa hikayatuhum fi dzalika masyhurah. Ini cerita mereka itu ulama salaf itu terkenal itu. Banyak, masyhur, kayaknya masyhur. Wa syaruhum fihi ma'rufun wa madhkura. Sejarah mereka dalam persoalan wirai ini terkenal, ma'ruf, dikenal, ya. Wa madhkura, dan disebutkan, ada tertulis, dan ini apa ma'ruf, dikenal orang. Di sejarah kewiraian mereka. Mungkin nanti yang beri gimana kalau saya kalau mau coba mungkin tambahannya ada. Waqad balaghana, sudah sampai kepada kita, nyampe ceritanya itu. Anna Ibnu Sirin rahimahullah, Ibnu Sirin namanya itu, seorang ulama ahli sufi. Ishtara min duhniz zaiti khibaban kasiratan. Beliau itu pernah membeli minyak, mungkin minyak zait banyak. Khibaban itu berliter-liter banyak ini.
Lah karena membelinya itu banyak, juga bimalin kasirin, harganya juga mahal, bukan dana yang banyak. Fawajada fi wahid minha fa'ratun maitatun fa minha fawajada minha itu dia menjumpai fa'ratan mayitatan. Terus itu kan jiriganya banyak, tempatnya banyak. Terus beliau itu mendapatkan dalam satu tempat, mungkin kalau sama kayak mungkin ya jirigennya kata lah, itu ada tikus yang mati. Tikus yang mati. Fasobbaha kullaha. Kemudian minyak zaitnya dibuang semua. Dibuang semua. Karena apa? Takut kalau kena najis. Wira ini kayak gitu. Takut kena najis. Kalau dia itu najis dibangun, barang najis itu kalau dimakan juga haram. Jadi hati-hati ini sampai macam itu. Padahal belinya banyak. Waqala dan beliau mengatakan, akhafu antakunal fa'raqat matat fi ma'saratin wajaro aliyah zaitu kulluha. Saya khawatir jangan-jangan tikus tadi mati itu ketika ini tempat di dalam pembuatan zat di awal sana. Ya, nah kemudian minyak itu semua ya mengalir lewat situ. Hanya saya kebetulan di sini ada di dalam tempat yang ini saja. Jangan-jangan semua tadi kena ketika di perjalanan atau di pabrik sana itu kena semua. Maka dibuang semua. Saking hati-hati ini. Loh, ngoten zaman sini. Ya, sekarang ya kalau sekarang gimana ya? Ini ya makanya nih saya balik panganan sing halal pola, sing halal nih saged. Ini jadi pon ngoten meleh ini. Wa kana Sufyan As-Tsauri. Mungkin kita bandingno saiki lah. Wa kana Sufyan Tsauri, ini juga ahli sufi, Sufyan Tsauri itu. Idza lam yajidil halal as-safi yaqulur ramal wa makatha alaihi ayya. Loh. Beliau itu kalau tidak mendapatkan makanan yang halal secara murni, nah ini beliau itu makan arromal, makan debu ya Allah. Wa makatha alaihi ayam, dan bisa tinggal beberapa hari. Apa ada tanah dimakan? Saya kira ada. Kalau zaman sian niku ana mangan jenenge napa? Angpo. Ini angpo kan ya ini. Ampio. Itu orang di pabrik belah pecah, wonten kendi, wonten ngaron, ono gentong. Itu kadang-kadang ada tanah yang jelas dipelintir sedikit atau itu dia dibakar, itu didol. Mbok imak saya dulu beli, kadang-kadang beli dimakan, makan tanah. Sekarang gak enak makan tanah. Ono pakanan ini akeh makan tanah. Ya, dulu itu ada. Nah mungkin ini zaman Sufyan Tsauri ketika tidak ada makanan, makan begitu itu untuk beberapa hari. Memang tidak cukup, tidak kuat untuk berhari-hari. Nah ini kan saking jogone barang sing halal, haram sing haram, golek sing halal. Bon. Ya, niki waraja titane kata waraja Ibnu Mubarak min Marw. Jadi min Marw ini dari suatu daerah Marw. Daerah Marw itu di Khurasan. Khurasan itu nggone apa namanya Persia, nggone Iran. Kembali ila Syam, jauh itu ke Syria. Dari Syam dari Iran kembali ke Syria. Fi qalamin ista'arahu wa nasiya ayyaruddahu ala sahibihi. Gara-gara dia itu pinjam pena, pinjam pulpen, lupa untuk mengembalikan kepada yang punya. Lu itu wis teko Iran balik nunguni Syria. Gara-gara balik
niku saking wira ini tiang siyen sakniki masyaallah. Waduh sakniki. Jadi kan Pak golek barang harame wangel nggih sakniki. Napa malah golek barang sing halal tapi tetep kita tolabul halal niku fardhatun. Ba'dal fardhah. Kami kados wingi pun dijelasaken kan wonten tiyang takoni sing sampean mangan apa? Kono wira, aku ya mangan apa yang Anda makan. Apa yang dimakan oleh orang itu ya saya makan. Tapi beda kan. Makannya orang yang setelah makan itu nangis, tobat. Kalau mangane wong sing seneng. Jelas beda. Ya padha mangane. Tapi beda nilainya. Karena habis makan dia itu menangis pada Allah karena tobat. Jangan-jangan persoalan itu ada yang haram. Tapi dia tidak bisa menghindar. Yang satu ya seneng wis puas mangan dengan itu dianggap senang-senang gitu saja. Ini kalau dari sisi makanannya sama, cara makannya sama. Tapi dari sisi niki napa wira ini ku benten. Ini wira ini kudu gadang ilmu, sen niku wonten. Mana dan ceritane ini dalam kasus orang ilmuwan kali mboten. Ini Syekh Hasan Basri, nonton kitab Qomi Utughyan. Ini ada cerita Syekh Hasan Basri itu diundang oleh raja untuk makan. Ya diundang raja, ya teko mau diundang penguasa. Kalau diundang wali kota teko. Nah, terus ada seorang ulama yang namanya Imam Farqad. Dia datang ketika itu datang. Tapi ketika datang di rampatan, ternyata makanan itu ditaruh di namanya tempat dari emas. Jadi piringnya piring emas, nampan emas. Tahu macam itu Imam Farqad itu keluar. Mboten kersa. Karena enggak boleh kan makan di bejana yang dari emas, enggak boleh. Tapi Imam Hasan Basri tetap teng mriku. Nah, ketika pun wae mangan, pun beracara wae mangan, asalnya Syekh Hasan nyuwun sesuatu. Minta diambilkan daun. Sesuatu lah daun. Nah, dibeber terus niki wau makanan yang dari emas dituang di situ. Beliau makan dari kertas itu. Dari ya ini kan dia nggak boleh makan dari emas ini. Saya kan makan bukan dari bejana emas tapi dari kertas yang ini software ini kan. Ini kalau di Arab kan ada tuh beberan plastik itu. Nah, jadi nggak apa-apa. Niku pintere Syekh Hasan Basri. Pinter. Jadi ini contoh keilmuan. Jadi piyampeun mboten ero. Ini kan karena dia satunya abid, satunya alim. Itu tidakane teng mriku babe baten wong pinter karo wong ahli ibadah. Nek iso wong ahli ibadah ya sing pinter lah. Ini sing pinter. Niku karena ndak tahu dia pergi. Ya, ini. Terus diundang kalau Hasan, ya Furqat, Furqat ke sini makan sama saya. Ya derek. Loh, ini enggak haram, ini enggak parah. Enggak haram karena makan kita bukan di bejana dari emas. Ini kan tempatnya. Nah, niki mau soalnya perkara kantilan. Nih wong ono pena keri ketutan, ya kudu dibalekno. Saking topone menjauhi dari persoalan yang haram. Saya ketan ngene. Wah, iki sak ngene. Yo apa-apa mulai duwe. Wa raja'a Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala min Kudus ilal Basrah. Kembali Ibrahim bin Adham niku dari Baitul Maqdis ini ke Basrah ya tuh. Dari Palestina kembali ke Basrah ke Irak. Firot di tamrotin sakatat fitamrin istarahu halal wasdi. Ini gara-gara mengembalikan sebuah kurma yang jatuh
ketika dia nimbang, nah ini dia nimbang istarahu, ya dia membeli nimbang ada sing jatuh, kok ora dibalekno. Wa ghafala an raddiya khina idzin gak dibalekno, mesti ku dibalekno. Wong dia itu mungkin membeli ini ana sing diceblok. Nah, mesti kan ya ini tadi harus dikembalikan. Ini dibalikan yang punya. Ya, ini karena kurang sak. Ditimbang terus jeblok siji ngono lho dibalekno. Nah, ini mestinya kan ini kok ora dijupuk. Wong iki mau ora melok ketimbang. Jadi ora melok ketuku. Masyaallah dibalekno. Nah, ini luar biasa topone tiyang saen niku wirah ini luar biasa. Oleh karena itu ya wong biyen niku ya luar biasa. Apalagi luar biasa dan saat itu wah bahkan Dhunnun al-Misri itu rahimahullah itu mahbusan. Dhunnun al-Misri dulu pernah dipenjara. Di wong alim dulu ana sing dipenjara. Imam Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara. Dhunnun al-Misri ini wong sufi pernah dipenjara. Fahamalat ilaihi imra'atun sholihatun ya, ta'aman halalan min thamani ghusliha faraddahu. Ya, ini. Jadi ada orang wanita yang solihah. Karena Dhunnun al-Misri itu wong sufi. Ada wanita yang solihah itu ngirim makanan kepada Dhunnun al-Sufri. Makannya jelas halal. Karena itu hasil dari dia itu memintal. Dia itu memintal benang. Gosip memintal benang. Nur memintal lah. Terus didol hasil itu. Ini. Terus ghusna faraddahu. Kemudian dikembalikan. Waqala. Dengan ini. Ja'ani ala tibkin dhalimin. Yakni bihi yadas saja. Ini. Kalau dia mengatakan datang kepada saya ini ada tibkin. Di makanan itu ternyata pada nampaknya orang yang zalim. Jadi yakni biyatu saja yang dimaksud orang zalim itu menurut beliau Dhunnun itu ini petugas penjara. Karena mungkin Dhunnun itu pemerintahan dianggap pemerintahan yang zalim. Ini. Wa kanat arsalat lahu ala yadi. Wanita tadi mengirim makan lewat tangannya orang tadi. Kan gak mungkin dia sendiri ke penjara ditipno sipir. Karena sipir menurut Dhunnun al-Misri orang gak kena, maka dia tidak mau makan. Urang sen kados ngoten. Tapi Dhunnun iku wong sufi. Dan kita pemerintah kita sekarang gimana? Menurut saya dalam pemerintah sekarang tidak zalim, tidak. Ya baik, mungkin ada kurangnya iya. Ada kurangnya juga iya. Tidak ada yang sempurna 100%. Pun nanti dalam aturakan. Bukti kalau saya ini ya memang sudah indera jalan yang menuju ke baik itu kan ya ada kan. Menonton undang-undang zakat, nonton undang-undang perkawinan, persoalan haji atau pemerintah, iya pun kata. Yang ada pelanggaran iya mungkin saya kira ada. Tidak ada satupun orang yang bersih. Tidak ada kecuali kanjeng Nabi. Sing utai malaikat gak itu sonek jeneng wong mesti ada dosanya. Ini. Wa kana ba'duhum ini. Ada sebagian ulama dunia. Inda insanin muhtadirin bilal. Mboten iso kita mboten iso iki cerita malah dadi. Jadi dia itu ada insan itu dia itu menemani orang yang sakaratul maut di malam hari. Falamma matal muhtadir. Ketika orang yang sakaratul maut meninggal, qala lahum kemudian orang yang meninggal tadi ngomong ya pada mereka itu. Jadi ngomong malam ngomong mimpi atau gimana ngomong idfa'us siraj, matikan lampu itu, matikan semua. Fa innahu minal an sara fi milkil warasah. Karena mulai saat ini bukan milik saya.
itu miliknya ahli waris saya. Kalau kamu menyalahkan ya izin ahli waris, tapi sama ke musuh ora oleh. Ini saking hati-hati ini. Dia bisa mengatakan kepada orang-orang nanti matikan lampu itu. Jadi karena itu mungkin mimpi atau lewat isyarahnya itu. Nah, karena itu sekarang sudah miliknya ahli waris. Ini sama ki nopo kada kan sama. Tapi menurut saya kita ridho sing ahli waris itu termasuk tajhizul janais atau untuk mengerupoko jenazah. Ini kadang-kadang sampai ini itu milik siapa? Itu kalau milik ahli waris ya tinggal sutakoh ning gone mayit. Ini mayit enggak tolong report. Dulu memang ada teman saya itu repot, dia itu saudaranya meninggal, enek arek cilik-cilik takon ya napa iku ki. Iku piye nek nyelamati ya napa iku kan ya liwat anak yatim apa enggak dosa. Mila teng Indonesia kadang-kadang ada ini sumbangan dari masyarakat. Itu yang digunakan tunas. Ataupun termasuk itu untuk tajhizul janais, untuk termasuk ngerupo jenazah ini. Atau mungkin kalau kita mau hati-hati suruh berikan orang yang lain saudara-saudara yang kaya suruh memberi itu. Kalau kita takut itu hartanya anak yatim, ya repot. Ini penuh hati-hati. Ini wirai. Boleh. Saat ini ya wangil saat ini gimana? Kemarin pun dalam aturan sekarang kan perkara haram halal. Karena kerja kita itu kan kerja kita, dagangan kita itu kan wingi sampun jelas. Pada siapa kita bekerja, itu wong jelas haram kan betul oleh. Nek masih ikhtiar masih boleh, enggak perlu teliti. Ini jelas ini perlu teliti pun. Wa qala ba'duhum ini. Jadi waqala sebagian ulama mengatakan ini. Kuntu musafiron fatihtu fit thariq. Saya itu pergi. Kemudian saya tersesat di dalam jalan itu, jalan. Wastadda anil atos. Saya amat sangat ngelah. Ini ulama. Fastaqbalani jundiyun. Kemudian ada tentara mau menemui saya. Wasaqani syarbatan min ma'in. Kemudian dia itu memberi minum saya seteguk, sak cingkir banyu. Fa'adat qasawatuha alal qabi salasina sanatan. Masya Allah. Jadi itu menyebabkan hati saya itu keras selama 30 tahun. Ini hanya diminumi sak teguk dari sing kayak minum itu jundi tentara enggak jelas. Ini wong enggak jelas sampai nek samake ya repot itu tentara haram kan sampean diamu wong ya. Saya kira tidak lah. Ini zaman sian jundi. Jadi penguasa jundi tentara memberi minuman. Dia ngomong setelah diberi minum itu hati saya itu jadi keras. Itu selama 30 tahun. Wa hikayatun fi dzalik itu aksar min antuqsa. Cerita-cerita macam itu lebih dari sulit untuk dihitung. Aksar min antuqsa. Banyak sulit untuk dihitung. Kata si Imam Syafi'i, Imam niku cobi niku ngapalno Imam Waqi, Bapak Imam Syafi'i sampai pulau ini kan piyambakipun masyaallah. Wirai. Jadi enggak pernah makan barang sing haram. Qasatna bihadzal yasir minha. Saya bermaksud menjelaskan yang sedikit ini at-tabarruk bi dzikrihim. Untuk cari barokah, untuk jadi teladan lah dari kisah-kisah mereka itu. Li'anna rahmah ditangzilu inda dzikris shalihin. Kan rahmat Allah itu bisa turun dengan kita menyebutkan orang-orang yang saleh. Ada Dhinnun al-Misri, ini kan ya ada Ibrahim al-Adham, ini wong sing
sing apa namanya Ibnu Sirin, Sofyan Sauri, ini wong sing alim alim. Mungkin cerita ini kisah-kisah alim ini penting. Jadi makanya di kitab-kitab kadang atau di kitab Irsyadul Ibad banyak cerita-cerita macam itu. Dengan cerita itu akan tanazalul, akan turun barokah. Ini kan. Waliya'lamal akil al-basir. Jadi dan supaya tahulah orang yang akil, yang punya akal, al-basir, yang punya mata hati. At-tafawut baina salaf wal khalaf. Bedanya orang dulu dan orang sekarang.